ini bisa direkam. Nah, nanti saya akan rekam, teman-teman bisa menyimak kembali di YouTube saya begitu. Linknya akan dijelaskan. Hanya saja tentu akan bercampur baur dengan komunikasi antara saya dengan teman-teman gitu. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan terlalu cepat, silakan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Jadi memang biasa ya, biasa seperti itu. Teman-teman bisa apa namanya, menanyakan jika ada yang tidak mengerti. Makanya saya ingin teman-teman itu bertanya begitu. Jadi seperti filosofi saya yang diajarkan yang lalu, malu bertanya, jangan salah tidak masalah. Jadi kalau salah bertanya apa segala macamnya, kalau dalam untuk proses belajar itu masih dalam hal yang sangat saya inginkan begitu. Teman-teman jangan takut salah begitu. Malah kan saya lebih menyukai mahasiswa yang banyak bertanya ya, dalam artian ya ingin mencari tahu lebih dalam gitu. Itu dari masukan dari teman-teman, ya beri waktu sejenak untuk berpikir ya. Jadi begitu. Baik, nggak apa-apa, ini masukan yang baik untuk saya ke depannya. Nah, jangan sungkan menegur kami jika mengantuk dan main HP saat belajar. Ini agak susah ya kalau misalkan kalian bermain HP. Intinya di sini apa teman-teman? Materi bahasa Indonesia ini sangat banyak di internet. Teman-teman bisa cari dan baca terlebih dahulu ya begitu. Ya, tidak berbelit lah harapannya. Tetap menyampaikan kualitas baik, insya Allah bisa pengajaran komunikasi fikih. Nah, langsung latihan menulis di sini ya. Amin. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas masukan teman-teman di sini. Ya, inti-inti dari pembahasan ya, begitu. Teman-teman minta disampaikan inti-inti pembahasan. Sebenarnya sudah inti sebenarnya semuanya ya. Oke, kita lanjut ke kuisis dulu ya. Kita kuisis dulu, baru 19 orang yang mulai ya. Ya, kuisisnya sudah, tidak apa-apa, kita mulai dulu. Silakan bagi teman-teman yang belum. Ini Siti, Yovani, Safik, Emilia, Gits, Z. Misalkan dengan nama asli ya. Lalu Artozan, Denisa, Inayati, Hanifa, Lia Fauziah yang baru masuk. Gitsa sudah ya. Emilia sudah masuk belum? Emilia sudah. Aina belum ya. Aina ya. Inayati, Hanifah, ini satu. Jadi gabung dulu dengan kuis, karena nanti kalau teman-teman telat gabung kuis, nanti waktunya terbatas begitu ya. Karena kuisnya langsung begitu. Oke. Oke, kita mulai ya kuisnya ya. Ya, silakan jawab menurut pemahaman teman-teman berdasarkan materi yang dibaca tentang sejarah bahasa Indonesia. Baik, sudah ada posisi pertama Telia ya.
Pak, kalau sudah siap, Baik, begini Pak. ya udah selesai ya. Saya akan share screen. Ini Teh Lia yang udah selesai ya sama Teh Denisa ya? Iya Pak. Saya juga udah, Pak. Baik, baik, baik. Saya juga sudah, Ya, Pak. nanti waktunya akan habis sendiri. Kita masuk ke dalam materi sejarah bahasa Indonesia dulu, materi minggu yang lalu ya. Nah, asa deg-degan gini, Pak. Kenapa? Asa deg-degan ngisi kuis teh, Pak. Di rank soalnya, pakai ranking. Oke, oke. Ya, baru kali ini yang coba kuis ya? Iya Pak, iya Pak. Iya, Pak. Oke, oke. Baik, nanti kita bahas itu ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit dulu. Ini ada beberapa PDF ya. Nah, jadi repository kemendikbud.go.id. Ini beberapa file yang saya dapatkan. Tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Kalau nggak salah tuh Quizizz tuh ini ya, Pak. Bisa nyobain game-game yang lain juga ya. Bisa? Untuk yang ini. Nah. Bentar ya. Oke, alhamdulillah sudah 18 orang nih bergabung. Teman-teman kita mulai dari PPT dulu ya. Yang sudah saya share minggu yang lalu dan teman-teman sudah membuat resume-nya. Saya yakin ini sudah bisa mengumpulkan sendiri di Google Classroom ya. Kita lebih mudah penilaiannya nanti tugas-tugas yang terekam yang sudah atau yang belum akan lebih jelas terlihat di sana daripada japri ke WA saya satu-satu begitu. Nah, jadi teman-teman harapannya sudah ahli menggunakan Google Classroom, Quizzes dan Zoom ini begitu ya. Baik. Nah, untuk sejarah pertumbuhan dan kedudukan bahasa Indonesia, kedudukan fungsi dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang artinya bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia saat ini. Nah, jika dirumuskan ke dalam rumus matematika, bahasa Indonesia tersebut adalah bahasa Melayu, bahasa daerah plus bahasa asing. Artinya sebagai bahasa Indonesia terdiri dari bahasa Melayu, kemudian diperkaya dengan kosakata daerah dan sebagian kecil kosakata bahasa asing. Ya, begitu ya. Baik. Lanjut. Nah, bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Indonesia sebagiannya juga berasal dari kata Sanskerta, bahasa pujangga seperti pujangga, singgasana, dewa, apalagi ya, Sri itu padi atau beras begitu ya kalau misalnya tidak salah. Bahasa Sunda, oncom, nyahok. Nah, oncom ini bahasa Sunda. Ada seblak ya terbaru bahasa Sunda ya. Seblak, apalagi odading ya, yang Iron Man gitu ya teman-teman.
Horas itu bahasa Batak, bahasa Minang ya imbau, rendang, umum. Nah, juga bahasa Indonesianya berasal dari makanan, keseharian, aktivitas dan apa ya alat alam gitu di satu daerah yang mungkin namanya kalau misalkan bahasa Sunda itu cobekan, nah, itu bilang yang cabe begitu ya. Bahasa Palembang pempek dan mantan. Wah, ini mantan ya. Oke. Secara resmi, pengekalan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda. Nah, ini sejarahnya ya pada tanggal 28 Oktober. Lengkap dalam Sumpah Pemuda yaitu kami putra-putri dan putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Baik, memang 3 faktor mendukung penerimaan bahasa Melayu. Nah, ya sebagai bahasa Indonesia. Luasnya pemakai bahasa Melayu terutama di wilayah perdagangan Nusantara. Nah, faktor keberterimaan ya. Jadi selain luas dia diterima oleh segala macam kalangan waktu itu. Nah, lalu faktor penggunaan bahasa Melayu dalam surat kabar. Nah, selain itu dia juga menggunakan surat kabar atau media cetak dan radio ya. Gitu. Jadi maka 3 faktor inilah yang menyebabkan bahasa Melayu diterima ya dianggap sebagai bahasa faktor utama pendukung bahasa Indonesia atau hal utama yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah kita akan belajar tentang kedudukan bahasa Indonesia di bumi Indonesia yang bertolak dari sejarah pertemuan bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan jadi 2 ya. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lalu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi kedudukannya itu sebagai bahasa nasional apa? Coba saya di Sunda ini tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berbahasa Minang. Karena saya berasal dari Sumatera Barat, ada ya. Maka teman-teman tidak semuanya akan mengerti apa yang saya ucapkan. Gitu. Oh, kebetulan saja Pak Jeffrey itu karena belajarnya bahasa Indonesia. Bukan hanya karena itu ya. Coba saja mungkin teman-teman orang Sunda pergi ke Papua. Nah, begitu ya. Lalu berbicara bahasa Sunda, pasti di sana yang mengerti hanya orang Sunda. Begitu. Jadi kedudukannya itu nasional. Nah, jadi ada sebuah istilah ya, bahasa Indonesia itu disebut dengan lingua franca ya, begitu ya. Lingua franca itu adalah sebagai bahasa yang bisa menyatukan seluruh bangsa-bangsa yang ada di Nusantara kita ini. Selain itu, kedudukannya sebagai bahasa negara. Jadi, apa bahasa negara Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Nah, gitu. Kalau di Inggris, apa bahasanya? Bahasa Inggris. Kalau di misalkan di Jerman, adakah bahasa Jerman? Ada, ya. Atau di Amerika tetap menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Amerika. Mungkin dialeknya, ya, begitu ya. Nah, ini berbeda antara dialek dengan bahasa, teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan itu. Lalu fungsi bahasa Indonesia, ya. Ya, kita ketahui fungsi bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional. 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Teman-teman harus bangga lah ya. Kenapa? Bahasa Indonesia sekarang disahkan sebagai bahasa ASEAN. Baik dari segi struktur, bentuk, dan penggunaannya itu sangat logik. Sangat logik ya, sangat mudah diterima, dan masuk di atasnya. Hampir sama lah dengan bahasa Arab ya. Beda kalau bahasa Inggris ya, misalnya kan kita. Copy, contoh kalau bahasa Inggris itu misalkan apa ya yang bisa membuat kita bingung ya, misalnya copy kalau bahasa Inggris itu misalnya jalan-jalan misalnya kan. Kalau nggak mungkin kalau jalan itu apa artinya? Road gitu ya misalnya, itu kan jalan-jalan ya. Jadi itu nggak mungkin seperti itu, pasti beda lagi ya. Misalkan berjalan, running begitu ya, berlari gitu. Jadi bahasa Indonesia itu lebih logik sehingga bisa diterima oleh bangsa ASEAN saat ini dulu. Nah, ada sebagian pakar mengatakan bahasa Indonesia ini padahal wajib apa ya, cocok menjadi bahasa
internasional, mungkin tidak bahasa internasional pertama atau kedua atau ketiga selain bahasa Arab, bahasa Cina atau Jepang ya atau Tiongkoknya ya, yang bisa mungkin kelima atau alternatif yang lainnya gitu. Lalu sebagai identitas tadi yang seperti yang saya sampaikan, dan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Ini yang juga sudah saya sampaikan ya. Ketika saya di sini, teman-teman tidak menganggap saya sebagai orang Minang, mungkin hanya logatnya saja, tapi ketika kita berada ke luar negeri, nah kita tuh sangat dekat sekali hubungannya ya, teman-teman saya yang pernah keluar negeri itu ya. Mereka sangat dekat sekali karena dengan bahasa Indonesia mereka bisa berkomunikasi, tidak perlu bahasa teman saya yang Batak atau bahasa Minang, tidak gitu ya. Lalu berfungsi sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya ya. Teman-teman di sini hubungan antar daerah antar budaya, jadi hubungan dengan bahasa Indonesia seperti hubungan pemerintahan, hubungan komunikasi perdagangan gitu ya. Dan hubungan budaya juga gitu. Waktu tahun 2012 saya pernah memberikan apa ya ke Unpad ya sebagai mahasiswa dari ilmu budaya itu presentasi tentang budaya Minangkabau. Teman-teman di Bandung dan itu dihadiri oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia dari NTB, Maluku, Makassar, Pontianak dan dari Aceh sampai dengan Merauke itu hadir, mereka mengerti hanya dengan bahasa Indonesia. Jadi menunjukkan antar budaya yang terjadi di waktu itu, begitu. Ketika saya memaparkan tentang budaya Minangkabau di Unpad, di Fakultas Ilmu Budaya Unpad tahun 2012. Baik, di sini, nah ini 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan, ini penting ya. Coba teman-teman mungkin di dunia pendidikan tidak menggunakan bahasa Indonesia, ya kecuali mungkin belajar bahasa Sunda ya. Tapi lebih nyaman kita telinganya mendengar kalau misalkan guru itu, dosen itu menggunakan bahasa Indonesia. Saya juga kuliah di UPI Bandung. Nah itu kalau misalkan kuliah dosennya bahasa Sunda, saya rada ngeheng itu awal-awal tahun 2016 dulu ya. Karena saya nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi lebih enak ketika dosennya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin dia menggunakan bahasa Sunda sesekali ditranslatekan menggunakan bahasa Indonesia. Itu lebih mudah dipahami. Dan tetap menggunakan bahasa Indonesia di dunia pendidikan juga ya. Nah, bahasa Indonesia sebagai alat fungsi perhubungan dalam tingkat nasional, kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. ILC, teman-teman kalau nonton ILC itu banyak sekali yang hadir, macam-macam orangnya, liberal, komunis ya, bahkan ya kemarin ya anak cucu PKI ya hadir di ILC itu, mereka itu semua berkepentingan, nah hanya bisa dihubungkan dengan bahasa Indonesia. Nah, mungkin orang dari keturunan Aidit ya, itu dari Solo ya, dari mana? Yang basisnya PKI itu, nah itu mereka pasti menggunakan bahasa Jawa. Kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia, pasti mereka tidak bisa berhubungan, gitu ya. Alat berhubungan tingkat nasional. Ya, antara provinsi juga yang sudah saya sampaikan tadi. Bahasa Indonesia penting sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini sudah bisa dipahami kira-kira ya. Lanjut, yang 9 di sini. Nah, kita masuk ke seorang ilmuwan dalam Keraf ya. Dan yang dikutip dalam Spinoza tahun 2009 halaman kedua dalam literatur bahasa, para ahli merumuskan fungsi bahasa umum ada 4. Nah, ini. Bahasa itu ada 4 sebagai alat komunikasi, mengekspresikan diri, alat berintegrasi, dan alat kontrol sosial. Nah, di sini komunikasi sudah bisa kita pahami, mengekspresikan diri. Tadi Desi dia menyampaikan dia sedang menyimak sambil jualan, itu mengekspresikan dirinya ya. Atau tadi ada yang mengatakan ini ada di chat ya, teman-teman mungkin izin terlambat, itu mengekspresikan dirinya. Coba nggak ngomong, nggak apa-apa, tapi teman-teman diam saja, artinya teman-teman tidak bisa mengekspresikan diri. Atau mungkin ketika saya di sini ketua kelas ya, atau di sini ada
Rinal Ardi, ya Kang Arinal, saya ini towel pakai spidol misalnya. Aduh, nah itu kan bahasa. Nah, ekspresi diri sakit, senang, bahagia, lalu kecewa, lalu sedih karena diputusin mantan. Diputusin mantan dengan mantan, kenapa diputusin ya? Atau mungkin sedih karena berpisah dengan kekasihnya, atau mungkin galau ya karena melihat mantan kita sudah ini ya gitu ya, teman-teman juga belum hijrah misalnya gitu ya. Dan atau mungkin bangga dengan kasih masa lalunya yang mungkin sudah hijrah, aduh pengen balik lagi gitu ya. Kalau seperti itu bagaimana? Nah ini kan ekspresikan diri ya istilahnya. Lalu alat berintegrasi. Integrasi ini apa? Menghubungkan, saling berhubungan tadi ya, bersama dengan komunikasi. Sebenarnya integrasi ini mencapai satu tujuan tertentu. Ya, beda kalau komunikasi tidak ada mungkin tujuannya, ya, menyampaikan informasi komunikasi saja. Lalu alat kontrol sosial. Nah, sebagian biasa dapat dipahami dan diperhatikan dalam kehidupan nyata. Alat kontrol sosialnya apa? Kritik, alat sindir menyindir, ya, itu bahasa, ya, gitu. Baik, menambahkan adalah salah satu fungsi bahasa yang kurang disadari pemakainya, itu sendiri adalah alat berpikir. Nah, alat berpikir antara kucing sama monyet sama manusia pasti punya cara berpikir, tapi membuat proses berpikir menjadi sesuatu yang nyata itu hanya ada pada manusia. Nah, gitu. Misalkan kucing dia bisa berpikir, kucing pasti nggak mau tinggal lagi sama manusia, ya gitu ya. Nah, atau harimau mungkin bisa ternak kambing sendiri, ya gitu. Atau bisa berpikir, ngapain saya buru-buru binatang ternak para manusia? Mending saya ternak kambing sendiri, saya pelihara, sudah besar saya makan, gitu ya. Tapi binatang-binatang tidak, ya tidak berpikir dengan bahasa mereka. Mungkin bahasa mereka ya makan atau memanggil anaknya. Saya punya kucing di rumah ya. Ya alhamdulillah itu induknya sayang sekali kalau misalkan anaknya dia dapat makanan, dia panggil anaknya dengan mengeong saja dan anaknya sadar dia memberikan makanan pada induknya, berikan makanan pada anaknya begitu. Jadi tapi kita tidak mengerti dan mungkin hanya kucing yang mengerti itu begitu, teman-teman. Nah, ketika mereka berpikir selalu hadir dalam logika untuk merumuskan konsep atau suatu kesimpulan. Jadi, manusia itu kelebihannya selain berpikir, jadi jika menyimpulkan suatu kesimpulan. Dari kemarin kalau saya lihat ini Pak Jeffrey cepat kali cara menerangkannya. Jadi kayaknya Pak Jeffrey ini mungkin cepat ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya dosen bahasa Indonesia cepat dalam menerangkan atau saya yang lambat menerimanya begitu. Penyampaiannya mungkin begitu ya, teman-teman. Jadi bahasa ini begitu ya, teman-teman. Lalu kita lanjut. Nah, ini kita bicara tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Nah, dalam Alwi ya, Alwi Bengarang, Alwi ya, dalam Ermanto Emidar, ini dosen saya waktu S1 membedakan ragam bahasa menjadi penutur dan jenis pemakaian bahasa. Jadi ada tinjauannya berdasarkan daerah, pendidikan, sikap penutur ya. Ini ragam-ragamnya berdasarkan daerah, pendidikan. Teman-teman yang sudah mahasiswa pasti sudah berbeda cara ngomongnya. Pak, kami sulit mengintegrasikan pikiran kami dalam bentuk wadah yang lebih komplit. Nah, itu kalau ngomong sama orang tua kita misalkan maaf ya, kalau misalkan pendidikannya belum kuliah ya, pasti orang tua bingung, apa sih ini? Nah, lebih baik disederhanakan ya gitu ya. Jadi daerah, tingkat pendidikan, dan sikap penutur pun berbeda-beda ya gitu ya. Lalu diperinci menjadi bidang pokok persoalan dengan beberapa contoh. Ini macam-macam tentang ragam bahasa Indonesia ya. Sedikit lagi ini. Nah, ini latihan. Nah, berikan contoh pernyataan yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan. Lalu bagaimana pendapat Anda jika seorang sedang asik bicara dengan temannya dan menggunakan bahasa daerah tertentu, padahal banyak keren bahasa dari sekolah itu untuk mendengar pembicaraan tersebut. Ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku? Nah, ini juga akan kita jelaskan di pertemuan berikut yang sekarang ini. Sekarang nih, Bapak mau tanya dulu nih. Nih, kira-kira ini yang nyimak nih. Coba boleh diaktifin dulu videonya yang bisa siap untuk menjawab kira-kira.
Oke, Teh Desi yang pertama, Teh Dini, Teh Denisa. Panggilannya Teh Denisa atau Emilia? Sasa, Pak. Biasanya Oke, dipanggilnya Sasa. oke, Tapi mau dipanggil Nen juga nggak apa-apa, Pak. oke lah, siap. Ada 2 orang nih yang siap ditanya nih, Masya Allah. Perempuan-perempuan tangguh rupanya ya. Yang ikhwannya tidak Masya ada. Allah, amin. Yang ikhwannya belum ada. Oke, baik kita tunggu Ikhwan pemberani yang siap melamar. Masya Allah. Oke, ada Teh Denisa, Emilia atau Teh Sasa dan Teh Lia ya. Nah, Teh Lia nih misalnya ketika kuliah nih pada semester 1 atau semester 2 ya tahun kemarin. Nah, bagaimana nih ini pertanyaannya? Nah, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan. Nah, kira-kira menurut Teh Denisa ada nggak contohnya kira-kira sebagai alat pengembang kebudayaan menurut Teh Denisa nih atau Teh Lia boleh deh bebas. Mangga mau aku dulu atau Lia dulu? Boleh Teh Denisa dulu deh. Ya, Kalau untuk menurut aku mah Pak, bisa jadi alat pengembang, gimana sih? Sebagai alat pengembangan kebudayaan misalnya, aku teh orang Sunda, aku pengen ngembangin budaya aku teh ke wilayah lain, misalnya di wilayah Kalimantan. Nah, hmm, cara penghubungnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi si budaya itu bisa diterima di wilayah lain. Kan karena bahasa Indonesia kan bahasa nasional. ya, Diharapkan wilayah lain juga ngerti bahasa Indonesia. Jadi aku bisa ngenalin budaya Sunda tuh ke Kalimantan dengan mudah gitu. baik. Bagus jawabannya. Boleh. Ya, ini cara berpikirnya sudah mengarah ke menarik ke sebuah kesimpulan ya. Lanjut Teh Lia. Nah, kira-kira menurut Teh Lia ini apa yang dimaksud sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembang kebudayaan? Mungkin hampir sama jawaban saya dengan Teh Sasa tadi, tapi Mhm. bedanya saya bukan apa maksudnya? Bukan bertujuan untuk mengembangkan, maksudnya bukan secara sengaja, tapi dengan saya sendiri karena saya orang Riau. Ya, ya orang-orang ya. Jadi ketika sampai pindah ke Bandung, saya tidak mengerti bahasa Sunda dari awal. Tapi setelah berteman dengan Sasa, berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya ada belajar sedikit bahasa Sunda. Terus, Jadi 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 ilmu tentang kebudayaan saya itu bertambah gitu. bagus. Ini pengalaman nyata ya. Nah, gitu dari Telia, bahasanya dia budaya Sunda dipelajari di Sunda karena dia mengerti bahasa Indonesia, begitu ya. Nah, ini bisa saja Yes. terjadi, iya. Nah, yang kita ketahui dulu apa yang disebut dengan budaya. Nah, budaya itu adalah hasil cipta, pikir, olah manusia. Nah, ya, yang dilakukan secara continuous gitu ya, atau tercipta yang membentuk sebuah perilaku di masyarakat. Nah, ini dari beberapa referensi. Banyak ya kalau budaya itu bahasa, kesenian, nyanyi, dan makanan itu juga budaya ya, tarian dan ornamen-ornamen itu budaya, teman-teman ya. Nah, jadi dengan yang tadi itu kan bahasa juga termasuk dalam budaya. Betul begitu. Nah, selanjutnya adalah nomor 2 nih, bagaimana pendapat Anda jika di suatu kantor seseorang asik berbicara dengan temannya dengan menggunakan bahasa daerah tertentu? Nih, Anda Kang Aib nih. Boleh Kang Aib kira-kira boleh memberikan jawaban? Halo Kang Aib, monitor. Ini ada Kang Arif Fauzan juga ini, Masya Allah. Ini ketua kelas kita Kang Arif ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Oke, oke. Boleh Kang Arif, ini kira-kira menurut Kang Arif gimana pendapatnya? Cek, suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Untuk nomor 2 ya, Pak. Ya. Jadi, pendapat saya itu merupakan
bisa disebut hal itu wajar karena karena orang yang berasal dari daerah ataupun kebudayaan yang sama pasti memiliki semacam ikatan. Jadi mereka akan senang untuk misalnya memakai bahasa daerahnya sendiri. Namun akan lebih baik jika memang menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh semua orang yang mengerti. Karena untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, bagus ya. Artinya Kang Arif ini semi-semi bijak ya, cara menyampaikan pendapatnya ya. Masya Allah, Kang Arif. Ya, jadi ketika seseorang sedang asik berbicara dengan temannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, padahal di karyawan banyak dari suku bangsa lain, jadi turut mendengarkan bicara tersebut. Kalau saya secara pribadi memang kadang suka seperti itu ya, karena di kuliah dulu banyak ya di kampus saya teman-teman Padang itu ada sekitar sepertiga isinya ya dari jumlah kelas ya, karena banyak juga yang lanjut ya. Gitu. Jadi teman-teman yang dengar itu kadang suka nyindir gitu ya. Apa sih udah katanya gitu ya. Ngapain bahasa Minang gitu kan. Jadi lebih baik sih menggunakan bahasa Minang. Tapi kita yang sesama Minang juga misalnya itu agak canggung juga ngomong bahasa Indonesia ke sesama kita gitu. Jadi disinilah yang menurut saya terjadi sedikit ya kondisinya ya di lapangan gitu. Karena kami memang mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Minang, apalagi sudah saling mengenal begitu ya. Beda mungkin dengan teman-teman di NTB yang saya pernah kenal dia dengan istrinya sering bahasa Indonesia, atau dengan teman-teman di NTB dia bahasa Indonesia saja begitu ya. Nah, jadi ini tergantung ini unsurnya apa ya? Unsur tenggang rasa mungkin ya terhadap sesama teman kantor atau teman-teman kuliah begitu. Bagus ya. Ini ada tadi yang sudah aktif. Mana ini? Inayati mungkin nggak ada ya. Lihat. Oke. Nanti Siti Masito ya, Siti. Nah, itu dari sejarah bahasa Indonesia. Ini ada beberapa materi yang teman-teman bisa kita cek juga ya. Ini dari jurnal. Nah, sejarah bahasa Indonesia dikembang dari, nah ini teman-teman bisa cari sendiri jurnal-jurnal seperti ini terkait dengan keilmuan berpikir. Gitu ya. Nah, ini abstraknya ya. Ini diringkus dari semua ini semuanya ya. Memang 10 kali untuk Kongres Bahasa Indonesia itu ya. Di kota Solo gitu ya. Nah, nantinya di kota Medan, lalu di Jakarta, lalu di Jakarta lagi, lalu di Jakarta, 3 kali Jakarta, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan 7 kali, 8 kali ya. 8 kali kongresnya. Ini berdasarkan sejarah yang dirangkum oleh Tridais Reperita ya, dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesianya. Jadi mengalami kongres ya. Kongres ini adalah bentukan apa ya? Membentuk suatu persetujuan tentang bahasa Indonesia ya intinya. Ini artikel beliau tentang KNRI. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Nomor 1 ada 4 ya konteksnya. Fungsi bahasa Indonesia itu ada 4 ya teman-teman. Ada kongres-kongresnya sini dijelaskan ya. Teman-teman nanti bisa baca ini di WA, nanti akan saya share atau di Google Classroom. Selanjutnya ada juga bentar. Nah, ini masa-masa awal bahasa Indonesia yang sudah saya cari. Teman-teman harusnya tidak boleh terpaku dari saya saja materinya. Bisa nanti baca dulu. Nah, ini masa-masa awal bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia. Ini PDF ya. Tentang masa-masa awal. Kita bisa lihat buku ini dari daftar isinya saja ya, teman-teman. Ini nggak perlu kita baca semuanya. Nah, ini kepada Kongres Pemuda Indonesia 1. Ini ada perbedaannya. Ini membahas buku ini tentang kongres ya. Istilahnya kongres ada sekitar 74 halaman buku ini.
Dan hal yang harus teman-teman ketahui ya, sebenarnya di dalam bahasa Indonesia itu dekat dengan bahasa Arab ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dulu ya mungkin Arab Pegon atau Arab Melayu ya, kalau di Jawa kan Arab Pegon, Arab Jawa ya, itu mudah dipelajari dan kita bisa mengerti dan beralih ke bahasa Belanda karena ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi bahasa ini juga sebagai alat politik ya teman-teman ya. Dan kenapa bahasa Inggris sekarang itu menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita kita elakkan lagi, kita hindari lagi. Kita harus mampu berbahasa Indonesia dan mampu menguasai bahasa Inggris dan mencintai bahasa daerah ya, gitu slogannya ya. Karena memang dulu ya bahasa apalagi dalam kondisi dunia sekarang ya tantangannya mereka adalah sebagai elit global yang menguasai istilahnya kapitalisme beberapa kondisi di dunia gitu. Jadi apalagi dengan katanya ya sumber-sumber pengetahuan yang notabene banyak dari Eropa begitu ya, dan kita lebih menghargai mereka begitu ya, itu adalah bentuk salah satu bentuk sikap politik ya. Kenapa tidak gini saja ya, pertanyaan lebih ringkas ya teman-teman, kenapa harus dalam sebuah pekerjaan atau dalam taman kuliah itu teman-teman harus bisa berbahasa Inggris gitu kan? Kenapa tidak cukup dengan bahasa Indonesia saja? Ya karena dalam kondisi sekarang ini bahasa Inggris sangat dibutuhkan gitu kan. Bahkan kita tes ITP itu bayarnya ke luar negeri bukan ke Indonesia gitu ya. Jadi seakan-akan kita dalam segi bahasa juga masih dalam kondisi terjajah begitu teman-teman ya. Walaupun kita merdeka menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita diharuskan tes TOEFL. Kita kan jadi sebuah fenomena sekarang ini ya, begitu. Nah, jadi ini juga ada unsur-unsur politisnya ya dari seperti teman-teman kalau belajar TOEFL itu ya pasti ada budaya Amerikanya di sana, reading comprehension-nya, kritiknya pasti dialog-dialog orang-orang mereka, budaya mereka, main tenis, main apa begitu ya. Pasti budaya-budaya mereka yang diperkenalkan. Kenapa tidak budaya Indonesia kan begitu? Jadi itu bentuk pendoktrinisasian kebudayaan menjadinya gitu ya. Nah ini tentu teman-teman mungkin sebagai wawasan kita bersama terhadap kondisi bahasa gitu ya, terutama bahasa Inggris begitu. Ini ada beberapa buku ya terkait dengan sejarah bahasa Indonesia. Jadi intinya teman-teman bisa lihat nanti di beberapa file yang saya bagikan ini tentang sejarah bahasa Indonesia itu. Nah, kenapa dia bisa menjadi bahasa Melayu dan segala macamnya itu karena memang bahasa Melayu itu mengakar kuat ya begitu ya. Nah, ini di beberapa PowerPoint yang saya coba temukan. Ini dari prasasti tertua berbahasa Melayu huruf Pelawa yang maksudnya Islam, berpengaruh terhadap tulis Melayu, Arab, bahasa Arab yang menggunakan huruf bahasa Melayu ya, lisan Jawi. Nah, bahkan digunakan untuk perhubungan sebelum Indonesia itu ada begitu ya. Jadi manakala lebih dahulu lahir bahasa Indonesia daripada bangsa Indonesia ini, kita katakan bahasa Indonesia lebih dahulu lahir daripada bangsa kita gitu. Jadi teman-teman seperti novel Buya Hamka begitu yang ditulis oleh beliau atau novel-novel sebelum zamannya Buya Hamka itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada terjadinya perubahan-perubahan ejaan ya di sini. Ada ejaan Van Ophusen, ejaannya ciri-cirinya ya begitu ya, ejaan yang disempurnakan, ejaan Suwandi ya, dan ejaan sekarang coba saya mau tanya dulu, sekarang nama ejaan kita apa kira-kira? Apakah ejaan yang disempurnakan EYD? Ya? Saya lihat, kira-kira ejaan yang digunakan apa sekarang? Ejaan EYD, bukan Pak? Bukan ya, jadi bukan EYD ya. Ejaan kita itu namanya ejaan bahasa Indonesia sekarang, atau disebut dengan EBI. Nah, EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini atau EBI ini adalah ejaan yang digunakan ya
lahir pada tahun 2015 ya kemarin. Ya, jadi jangan baru ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari EGD nanti. Seperti penulisan dalam kata dalam kamus nanti ya. Itu palingan yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah bahasa Indonesia. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Maaf, Bapak, kalau banyak noise. Tadi terkait yang presentasi yang pertama, itu kan ada latihan yang pertanyaan nomor 2. Yang dijawab sama Kang Arif sebelumnya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nih ada, ya misalnya aku nih pergi ke suatu pedalaman. Nah, dan ternyata di orang-orang di sana itu nggak ngerti bahasa Indonesia, sedangkan kita juga nggak ngerti bahasa yang mereka pakai gitu. Itu solusinya gimana, Pak? Oh begitu. Kalau di pedalaman ya? Itu solusinya gimana, Pak? Atau enggak ini aja, misalnya di Sunda juga kan ada beberapa wilayah yang bukan pengetahuannya sih, maksudnya bicaranya juga bahasa Sundanya teh bahasa Sunda yang lemes pisan, dikasih tahu bahasa Indonesia teh kurang ngerti. Nah, itu gimana Pak solusinya? Ya, jadi dalam ilmu bahasa itu ada namanya bahasa sebagai alat komunikasi ya, artinya dia bisa memberikan respon ya terhadap apa yang disampaikan dulu gitu ya. Kalau misalkan tidak saling kenal ya udah menggunakan bahasa isyarat mungkin gitu ya. Atau istilahnya mungkin satu dua kata bisa dipahami ya mungkin dengan lebih kepada isyarat atau gerakan tubuh ya, bahasa tubuh itu bisa digunakan gitu ya. Itu palingan teh rasa terkait dengan bahasa ya. Karena kalau misalkan nggak mengerti ya mau gimana lagi. Kalau misalkan ada orang yang lebih paham, silakan gunakan atau cari orang yang lebih dipahami. Karena presiden kita juga nggak bisa bahasa Inggris loh gitu ya. Tapi dia menggunakan penerjemah ya begitu ya. Nah, presiden kita. Lalu tidak harus ya seorang presiden itu sebenarnya bisa bahasa Inggris. Presiden Cina bangga dengan bahasa Cinanya begitu. Presiden Jerman bangga. Turki, Erdogan itu bangga dengan bahasa Turkinya. Dia nggak mau bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Inggris, gitu ya. Tapi dalam dialog apa kebangsaan dia lebih suka menggunakan bahasa Turkinya karena itu lebih mengena di hati masyarakatnya, begitu. Jadi komunikasinya mereka ingin ke masyarakatnya terlebih dahulu, begitu. Baik, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan ya. Cuman khawatir teman-teman ini nanti jadi kalau terlalu banyak jadi tidak banyak yang masuk ya begitu. Dan dari kata baku dan beberapa jurnal juga bisa dicari terkait dengan sejarah bahasa Indonesia ini. Saya mau cek kuis kita ini yang sudah selesai. Ya. Nah. Nah, ini kuis yang tadi. Nah, ada Teh Lia, Teh Denisa ya, yang peringkat tertinggi dengan nilai 70-an ya. Alhamdulillah, sudah banyak ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kita tinjau pertanyaannya ya. Jadi bahasa perdamaian itu bukan ini ya, sebagai kenapa bahasa Melayu itu untuk kerajaan Sriwijaya gitu ya. Jadi memang kerajaan tertua yang menggunakan bahasa Melayu adalah kerajaan Sriwijaya yang sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin tinggal beberapa orang saja ya. Dan mereka dihancurkan oleh Belanda ya waktu itu ya. Ini kerajaan Islam ya, kerajaan Sriwijaya. Lalu prasasti, ini prasasti ini ada dalam sejarah ya tentang di materi yang sedikit tadi saya sempat singgung ya, Talang Tuo. Lalu bahasa Indonesia dicetuskan, nah, tadi Lingua Franca.
Lingua franca ini adalah bahasa persatuan artinya ya. Sistem yang sifat arbiter yaitu mana suka. Yang mana suka ini artinya bukan berarti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu harus arbiter ya. Artinya begini teman-teman. Saya dengan teman-teman boleh menggunakan bahasa apa saja, asalkan teman-teman ngerti. Tapi kalau kita dalam ragam formal, ragam pendidikan, ragam komunikasi antar daerah, apalagi mewakili sebuah bangsa, nggak mungkin surat dari Pemprov Jabar dikirim ke presiden menggunakan bahasa Sunda. Bisa jadi presiden nggak ngerti bahasa Sunda, dia harus mencari terjemah juga. Apalagi konferensi pers ya menggunakan bahasa Sunda itu sangat aneh sekali, tidak pernah mungkin ya terjadi kecuali ada terjemahannya, dan itu sangat ribet. Ya langsung saja menggunakan bahasa Indonesia. Jadi arbiter di sini maksudnya mana suka, bukan berarti teman-teman itu bebas saja menggunakan dalam situasi apapun, tapi kita berbicara bahasa itu menggunakan konteks begitu. Konteksnya apa dulu? Kalau misalkan bicara sehari-hari, Pak, saya mau ngomong berbicara dengan orang tua itu menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Ketika Desi misalnya, Desi pengen makan nasi goreng di warung itu, ya udah bilang aja ada nasi goreng nggak mah, misalkan, atau misalkan ya bicara saya wajarnya saja ya sesuai dengan konteks gitu ya intinya. Agak aneh jadinya kalau ketika kita konteksnya sehari-hari berbicara dengan teman itu ragamnya formal, itu beda lagi begitu ya. Ini ejaan yang diresmikan pada tahun. Nah, ini ejaan-ejaan yang sedikit disampaikan tadi ya, teman-teman bisa baca di beberapa literasi yang akan saya berikan nanti. Ini ejaan Confucian. Nah, ini hal yang menarik bagi kita adalah ejaan Confucian ini adalah Soe Karno. Ini yang menggunakan ejaan Confucian. Van Confucian ini orang Belanda yang mencetuskan ya ke ejaan tentang bahasa Melayu menjadi bahasa yang istilahnya bahasa Indonesia resmi waktu itu ya. Maka yang mencetuskan adalah beliau ini, Van Confucian. Dalam kata berikut ini terdapat huruf diftong. Nah, huruf diftong ini diftong ini adalah huruf ada danau ya, sunyi ya, mungkin kalau huruf diftong itu bentuknya adalah U ya. Oke, lanjut. Perbedaan antara ejaan republik dengan ejaan republik ini sebenarnya kalau dalam semester yang lalu karena kami juga bahas ya itu dalam penggunaan kata depan di, yaitu di tepi menjadi di tepi. Ini kan penggunaan sekarang yang sangat fenomenal ya, yang kadang kita sering salah penggunaan kata di setelah kata tempat begitu. Kata di setelah kata tempat itu harus dipisah. Nah, tapi kalau kata di setelah kata kerja yang di bawah misalnya kan ya, itu sudah benar begitu. Ini ejaan Confucian diresmikan pada tahun 1000. Nah, kan ini sebelum bahasa Indonesia lahir itu bahasa Indonesia menggunakan ejaan Confucian ya seperti di novel-novel lama begitu ya. Mengapa sistem ejaan di Indonesia selalu berubah ya? Karena bahasa mengalami perkembangan yang dinamis. Nah, ini pasti ya. Semua bahasa di dunia pun pasti mengalami perkembangan yang dinamis. Begitu. Karena bukti eksistensi bahasa Indonesia tidak ya. Karena merupakan bahasa Indonesia yang digemari. Karena menggunakan bahasa yang semakin banyak. Nah itu dia 7-10 pertanyaan yang kira-kira sudah saya ulas di sini. Quizzes kita. Nanti hasilnya akan Bapak share di grup WA nanti ya. Gitu. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Kang Arif, Teh Denisa, Teh Lia, sama teman-teman yang lainnya. Ini pertemuan minggu depan itu teman-teman bisa, ini coba kita cek dulu ya. Masih ada 10 menit lagi di Google Classroom kita.
tugas-tugas yang sudah masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ini tugas kelasnya sini nampak ada beberapa dua ya, ada dua tugas. Ini menulis cita-cita dan pengalaman. Nah, 3 yang belum masuk kalau misalnya. Ini 3 orang itu Mr. Bronze, wah, Mr. Bronze ya, Renaldi Rex, Syafiq Farouk. Ini belum masuk tugasnya, akan menulis cita-cita. Lalu tugas materi resume. Ini masih ada 2 orang lagi yang belum, dari 17 orang. Itu, nah Mr. Bronze ini siapa ini? Sama Syafiq Farouk yang belum. Nanti akan Bapak share juga tugasnya di minggu depan tentang resume. Dan minggu depan kita akan usahakan sharing dari teman-teman ya. Boleh materinya itu tentang ragam bahasa baku yang saya share tadi. Dan 2 ya, sesuai dengan silabus kita. Silabus itu ragam bahasa baku dan penulisan PUEB. Nah, PUEB ini teman-teman bisa cari saja di internet. PUEB ini penulisan apa-apa saja biasanya penting. Ini saya coba. Ini nanti akan saya share juga di Google Classroom materi-materinya ya teman-teman. Semua materi yang saya share di grup WA itu bisa didapatkan di Google Classroom. Jadi teman-teman misalkan pusing, nanti cek aja Google Classroom kita nanti. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok begitu ya. Teman-teman di sini ada absensi. Kemarin saya di terhadir. Rekap laporan. Daftar hadir itu kemarin lisensi mahasiswa semester 3. Nah, di sini karena ada 17 ya, mungkin kita bagi satu kelompoknya itu 2 atau 3 orang ya. Jadi bisa mengerjakan membuat resume-nya tentang materi 2 ini besok. Nanti kelompoknya mau saya bagikan atau teman-teman sendiri yang membagi? Sama Bapak aja, Pak. Boleh. Ini saya acak ya. Siapa? Baik, bentar ya. Sudah ada juga di sini. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Ada 17 orang kita ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Kang Arif. Baik, di sini ada per 3 saja ya, per absensinya. Biar lebih mudah membagi saya. Dibagi Kak Teh Agnia, Andi, dan Kang Arif. Arina, Denisa, Devi, Latifa, itu satu kelompok. Lalu Emilia, Giats,
Emilia, Ganjar, dan Gaitsa. Itu satu kelompok juga. Ihsan, Inayati, Indah, satu kelompok. Lia, Fauzia, Muhammad Hanif, dan Siti Masito, satu kelompok. Ya. Oh, Lalu, Ikhwan Ahwan. oh ya Ikhwan gabung, Ahwan. ya gabung Gabung ya, saja. Pak? Oh, Ya nggak apa-apa, gabung saja ya. ya. Jadi materi Materi. minggu besok kalian bertiga ini yang ini saya share screen saja ya kelompoknya. Oke, nah ini berdasarkan cetak tebal ini per tiga ya. Ini tiga ini satu kelompok, jadi bisa bekerja tugasnya apa, yaitu presentasi. Nah, jadi 3 orang ini nanti presentasi minggu depan tentang ragam bahasa baku. Nah, ini. Ya. Fungsi diri dan contoh. Ini pengulangan bahasa baku ini menggunakan EU, EB, ya, dan KBBI 5 ya. Nah, untuk yang 3 ini lagi itu menggunakan materi selanjutnya itu tentang penggunaan huruf kapital penggunaan huruf kapital, miring, singkatan, akronim, dan penyusunan angka dan lambang. Gitu. Lalu yang 3 ini diksi ya. Nah, diksi. Pengertian diksi, ciri-ciri diksi. Lalu 3 ini kalimat ya. Pengertian kalimat. Setelah kalimat teman-teman nanti paragraf, baru kita UTS nanti. Lalu 2 orang ini tidak apa-apa ya, Kang Syafiq sama Kang Giovanni Ika Putra ya. Ini ke Kuat itu, Pak. Ahwat itu Pak, Eupani Pak. Oh, oke, nggak apa-apa ya berdua ya. 2. Mungkin jodoh. Amin ya, kita ini saja ya. Kita jodohkan saja lah kalau begitu ya. Oke, ini kira-kira materinya teman-teman sampai setelah PTS. Jadi setelah ini nanti PTS ya.
Jadi teman-teman ini saya akan share. Ujian tengah semester. Nah, jadi mungkin itu setelah itu silakan dicari materinya bebas dari mana saja dan referensinya dari internet. Nanti teman-teman presentasi ganti-gantian. Setelah itu kita ada kuis. Setelah kuis nanti kita diskusi atau kuis dulu baru diskusi. Lalu ada penugasan nanti tugasnya dari saya begitu. Nah, untuk minggu depan teman-teman penugasannya membuat resume kembali materi tentang yang saya share di WA barusan ya. Materinya tentang ragam bahasa baku. Nah, bahasa baku ini menarik teman-teman karena Teh Denisa itu beli sate atau beli satai? Apa, Pak? Teh Denisa itu pergi beli sate biasanya atau beli satai? Beli sate. Sate. Nah, itu bahasa baku atau tidak baku kira-kira? Tidak baku, Pak. Baku kayaknya, Pak. Oke. Oke. Praktik atau praktek? Praktik. Praktik. Praktik, Pak. Praktik ya, bukan praktek ya. Oh, praktik ya. Oke. Nanti di tugas yang ada di Google Form itu nanti bisa kita analisa untuk kelompok minggu depan ya. Kelompok minggu depan berarti kelompok absensi 1, 2, 3 itu tugas dari tulisan teman-teman yang ada di Google Classroom atau yang sudah di-store itu tentang cita-citaku itu dianalisis contohnya satu tulisan nanti ada analisis baku tidak baku tulisannya ada kesalahan tulisan ejaannya nanti. Jadi minggu depan itu ada 2 berarti ya yang tampil. Jadi yang tampil minggu depan itu adalah ini penulisan kata tidak baku. Punten. Nah, ragam bahasa baku dan penulisan huruf kapital. Jadi ini siap-siap tampil ya. Besok Teh Agina, Andi, Arif, Arina, Denisa, dan Devi Latifah. Jadi siap-siap ini minggu depan tampil. Nah, ini Oh, jadi minggu depan itu 2 kelompok, Pak. 2 kelompok ya. Mungkin khusus minggu depan saja ya. Kalau misalkan waktu nanti kita cukup, makanya ya, sebenarnya materinya banyak ya. Tapi teman-teman harus menguasai begitu. Jadi saya harap teman-teman juga yang lainnya yang belum ini cari dan pelajari dulu materinya karena nanti akan ada pertanyaan. Nah, apa bisa sebelum masuk perkuliahan istirahat dulu, baca dulu agak 5 menit. Itu malahan lebih bagus daripada menerima saja begitu. Cari dulu materinya kan sekarang sumber ilmu banyak sekali, video apa segala macamnya, PDF ya. Jadi saya ajarkan juga teman-teman wajib menggunakan EBI ya, PUEBI, ini pedoman ilmu ujian bahasa Indonesia dan PDBI 5 ya. Ini sama sebenarnya PUEBI juga. Ini bisa cari di PUEBI ya, gitu ya. Pengenaan huruf, diksi ya. Ini ada di PUEBI. Tapi kalau misalkan ada materi yang PDF yang lain dari universitas-universitas lain bisa lebih menguatkan keilmuan teman-teman. Begitu? Cukup kira-kira. Jadi yang minggu depan tampil 2 ya. Ini dia yang tampil. Insyaallah minggu depan. Set. Oke, sebentar. Tanggal minggu depan itu sekarang tanggal 6 ya. Berarti tanggal 6. Tanggal 12 atau tanggal berapa? Ini masih Juli soalnya. Oktober. Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Pekan depan. Ya. Jadi tanggal 13 ya. Ini deh.
Lalu yang lainnya nanti ini lanjut tanggal 20 ya, sampai selanjutnya. Jadi siap-siap saja untuk tampil tanggal itu. Jadi sekarang tugas teman-teman semuanya adalah membuat resume tentang raga bahasa baku dan tugas per kelompok. Begitu. Resumenya gimana Pak? Di Google Classroom kembali, Pak ditulis tangan kembali. Nah, tapi nggak usah panjang-panjang sampai 50 halaman, ya 5 halaman atau 3 halaman cukup, begitu ya. Sebagai lebih nempelnya ilmu nanti dilampirkan di Google Classroom. Itu akan saya buat tempat pengumpulan tugasnya. Begitu kira-kira teman-teman, ini yang kehadiran sekarang ya, tanggal 6, 10. Alhamdulillah hadir semuanya. 6 Oktober. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan terakhir jika ada yang ingin disampaikan dari ketua kelas atau yang lainnya. Nanti ada tugas makalah nggak Pak? Iya ya. Nanti teman-teman nanti di setiap ini coba cari kira-kira apa permasalahan kebahasaan yang teman-teman biasanya temui dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini juga cari. Nanti kemungkinan nanti makalahnya berdasarkan pembahasan teman-teman. Ya begitu. Jadi di sebelum PTS nanti atau sebelum PTS ya kira-kira begitu. Tugas makalahnya. Itu saja dari Bapak. Jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.